Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nahmaduhu ta'ala ala ni'amihi fi talabil ilmi. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah berikan karena masih diberikan kesempatan talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Minimalnya mendengar meskipun masuk kanan keluar kanan. Tapi kita duduk di majelis ilmu, di sana ada keberkahan, di sana turun rahmat, turun ketenangan, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Maka majelis ilmu adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Jadi kenikmatan menuntut ilmu itu dirasakan oleh generasi-generasi terdahulu sehingga mereka sangat ihtimam dalam belajar ilmu agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadis sehingga mereka rela mengorbankan waktu, jiwa dan harta mereka untuk apa? Untuk meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin yuwarrisul ilmah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mewarisi dinar dan dirham. Hal ini yang tidak dipahami oleh Fatimah. Maka Fatimah datang kepada Abu Bakar radhiyallahu an di saat Rasulullah telah meninggal dunia, meminta warisan. Kenapa? Karena dia berdalil dari firman Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayaini. Allah memberikan wasiat agar anak diberikan warisan dari harta orang tuanya. Nah, Fatimah menganggap bahwa dirinya masuk di dalam ayat ini, dalam surah An-Nisa tadi. Sehingga dia datang kepada Rasulullah minta warisan. Ternyata ada hadis yang tidak diketahui oleh Fatimah, yaitu hadis yang kita bacakan bahwa para nabi itu tidak mewarisi apa? Harta. Sehingga anak tidak boleh menuntut harta warisan. Yang diwarisi oleh para nabi adalah ilmu. Maka orang-orang yang berkecimpung dalam ilmu agama, maka mereka adalah pewaris para nabi. Tentunya pewaris atau ahli waris adalah orang-orang yang dekat kepada al-muwaris, orang yang mewarisi. Jadi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan warisan yang terkandung ilmu yang bermanfaat, yang membuat kita menjadi khusyuk dalam beribadah, membuat kita tenang. Kenapa demikian? Karena ibadah yang kita lakukan dibangun di atas ilmu agama. Sementara mereka yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka yang ada hanyalah waswasu minasyaitani. Itu waswas, keraguan-raguan dari syaitan, tidak ada ketenangan. Kita masih dalam pembahasan Kitabul Haid. Sekarang di hadis yang 298 ya. Haddatsana Al-Makki, bukan? Al-Makki ibnu Ibrahimah. Bagus. Ya Kadet? Hilang juga ya? Sekarang babu qiraatir rajuli fi hajri imraatihi wa hiya haidun. Itu kah? Yang itu haddatsana Ibrahim Musa ibnu Musa, Oh ya, nah. Qala al-Imam al-Bukhari, sudah. Oh ya, sekarang ini ya yang baca Al-Qur'an ya.
Babu qiraatir rajuli fi hajri imraatihi wa hiya haidun. Bab seorang laki-laki atau suami membaca Al-Qur'an di pangkuan istrinya sementara istrinya dalam keadaan haid. Ini pelajaran dari bab ini bahwa seorang suami tetap bisa bersama istrinya, bisa berpelukan, duduk di pangkuannya bermesraan meskipun istrinya apa? Dalam keadaan haid, membacakan Al-Quran mungkin, atau istrinya membacakan Al-Quran dari hafalan atau dari mushaf. Wa kana Abu Wa'ilin yursilu khadimahu wa hiya haidun ila Abi Razinin fata'tihi bil mushafi fatumsikuhu bi'ilaqatihi. Jadi Abu Wa'il mengirim khadimah, ay pembantunya, sementara pembantunya ini dalam keadaan haid. Lalu pembantunya ini membawa mushaf. Dia pegang, dia bawa kemana? Ke Abu Wa'il. Ini merupakan asar yang dibawakan oleh Imam Bukhari, di mana ulama ada yang berpendapat bahwa wanita yang haid tetap boleh memegang apa? Mushaf. Tetap boleh memegang mushaf. Yang tidak dibolehkan itu kalau ada darah di tangannya, kemudian dia menyentuh mushaf. Paham? Karena ini menghinakan kan? Qala al-Imamul Bukhari haddatsana Abu Nuaimil Al-Fadlu ibn Dukain. Abu Nuaim adalah Al-Fadlu ibn Dukain. Sami'tu Zuhairan. Zuhair ibnu Muawiyah ibnu Sadih. An Mansur ibni Sofiyah anna ummahu haddasathu, ay ummahu yakni Sofiyah, haddasathu anna Aisyata haddasatha, bahwasanya Aisyah menceritakan kepada ibunya bahwasanya Nabi SAW yattaqi'u fi hajri wa ana haidun, adalah Rasulullah menyandarkan kepalanya ke pangkuan Aisyah sementara dia dalam keadaan haid. Tsumma yaqra'ul Qur'an, kemudian Rasulullah membaca Al-Qur'an. Kira-kira Rasulullah ini membaca Al-Qur'an pakai mushaf atau pakai hafalan? Pakai hafalan. Karena Rasulullah la yaqra' wala yaktub, tidak bisa membaca dari buku, dari kertas. Babu man samma nufasa haidon. Bab orang yang menamakan haid itu dengan nifas atau nifas dengan haid. Ini sama dari sisi penamaan dan dari sisi hukum yang diberlakukan pada orang yang nifas. Kita sudah sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa wanita yang haid tidak boleh apa Pak Joko? Lupa ya? Tidak boleh sholat ya, yang pertama. Yang kedua Pak Darto? Tidak boleh apa? Tidak boleh digauli. Tidak boleh digauli ya. Ini pasti nih. Pak? Iya, tidak boleh tawaf kecuali dalam keadaan darurat terikat waktu. Dia tawaf dalam keadaan haid. Pak? Yang keempat apa? Lupa sudah ya, lama enggak ini Pak. Sama dengan Pak Iman berarti ya. Tidak boleh berpuasa ya. Pak? Yang lain? Udah ingat Ferry? Tidak boleh dijima ya, sudah tadi. Tidak boleh apa? Ini sudah tadi kita sebutkan ya. Tidak boleh ditalak. Nah, tidak boleh ditalak. Dan ini nanti tidak berlaku bagi wanita yang nifas. Paham? Kalau wanita yang nifas boleh ditalak. Tapi wanita yang haid tidak boleh apa? Ditalak. Karena nasnya jelas, hadisnya jelas.
yaitu tatkala Abdullah bin Umar mentalak istrinya yang sedang haid, maka Rasulullah melarangnya, suruh rujuk kembali, kemudian biarkan istrimu selesai haid, kemudian suci, kemudian haid lagi, kemudian boleh kamu mentalaknya. Kenapa? Karena istibra'ur rahim, membersihkan rahimnya. Barangkali engkau berhubungan dengannya, kemudian ada air mani masuk ke rahimnya, sehingga tidak boleh bercampur dua air mani dari manusia yang berbeda dalam satu rahim. Nah, jadi larangan-larangan bagi wanita haid pun berlaku bagi wanita yang nifas. Maka Rasulullah menamakan nanti wanita yang haid juga dengan apa? Dengan nifas. Haddasana al-Makkiyu ibnu Ibrahim ibnu Bashirin. Qala haddasana Hisham an Yahya ibni Abi Katsirin an Abi Salamah anna Zainab binta Ummi Salamah haddasathu anna Umma Salamah haddasatha qalat baina ana ma'an Nabi. Dulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummu Salamah, muttaji'atun fi khamisatin idhittu. Sementara aku dalam keadaan tidur berbaring itu, fi khamis, di baju yang terkena haid, yang aku gunakan di saat haid. Fansalatu, lalu aku melepaskannya. Fa akhadtu thiyaba hidati, lalu aku mengambil pakaian yang terkena haid tadi, mau dicuci. Qala ana anufusti. Ini perkataan Rasulullah yang menjadi syahid dalam bab. Apakah engkau haid? Nah, di sini Rasulullah menggunakan kata apa? Nifas. Qultu na'am. Jadi Ummu Salamah berkata iya. Fada'ani fattajattu ma'ahu fil khamilah. Lalu dia memanggilku, lalu aku tidur bersamanya di khamilah. Khamilah ini ruangan yang digunakan untuk tidur. Babu mubasyaratil haidi, bab bolehnya bersentuhan, bermesraan dengan wanita yang haid. Haddasana Qabisatu qala haddasana Sufyan ibnu Uyainah an Mansur an Ibrahim anil Aswadi an Aisyah qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aktasilu ana wan nabi. Dulu aku pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ina'in wahidin, dari wadah yang sama, kilana junubun, sementara kami berdua junub. Ini perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Aisyah, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa suami boleh tetap bersama dengan istrinya, mandi bareng, meskipun nanti ada yang keluar darah gitu, atau tidak ada yang keluar dari darah, tapi istrinya dalam keadaan haid. Mungkin mandi barengnya kira-kira terbayang nggak dalam satu baskom mandi bareng gitu? Mungkin nggak kira-kira? Nah, Pak Joko? Atau sama-sama menciduk dari wadah aja? Nah, kemungkinan besarnya dia bareng-bareng menciduk dari dari wadah tersebut. Wa kana ya'muruni fa'ataziru fayubashiruni wa ana haidun. Nah, di sini Aisyah lagi menuturkan bahwa Rasulullah memerintahkan kepadaku agar aku menggunakan sarung. Lalu dia mencumbuiku, wa ana haidun, sementara aku dalam keadaan haid.
Wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aksiluhu wa ana haidun. Dulu Rasulullah pernah mengeluarkan kepalanya kepadaku. Berarti hijr Aisyah, kamar Aisyah ini berdempatan langsung dengan dinding apa? Masjid. Berdempatan langsung dengan dinding masjid. Sehingga Rasulullah dari masjid dia bisa apa? Mengeluarkan kepalanya melalui jendela. Kemudian disisir oleh apa? Oleh Aisyah. Ketika para pemuda Habasyah bermain pedang di dalam masjid, maka Aisyah kepengen menonton, melihat. Akhirnya apa? Dia menginjak bahu Rasulullah agar bisa melihat pemuda Habasyah berlatih pedang. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ismailu ibnu Khalil. Qala akhbarana Ali ibnu Mushirin. Qala akhbarana Abu Ishaq huwa asy-Syaibaniyu an Abdurrahman ibn al-Aswadi an abihi al-Aswad an Aisyata qalat kana ihdana idza kanat haidah fa arada Rasulullah ayyubashiraha fa amaraha an tattazira fi fauri haidatiha. Kata Aisyah, apabila salah satu di antara kami dalam keadaan haid lantas Rasulullah ingin mencumbuinya, maka Rasulullah memerintahkan istri tersebut memakai sarung di waktu haidnya. Agar apa? Agar summa yubashiruha, agar Rasulullah bisa mencumbuinya. Apa diterjemahkan faur di situ waktu kah? Dayat? Fauri? Apa terjemahan di situ waktu kah? Atattazira fi fauri, di waktu haidnya. Summa yubashiruha, kemudian dia mencumbuinya. Qalat wa ayyukum yamliku irbahu kama kana nabiyyu yamliku irbahu. Akan tetapi Aisyah memberikan catatan bahwa perbuatan Rasulullah ini tidak semua nanti umatnya boleh mengikutinya. Yang boleh mengikutinya adalah mereka yang mampu menahan hawa nafsunya. Yang mampu menahan. Kalau sekiranya enggak mampu, jangan coba-coba. Maka kembali kepada hukum asal, haram. Karena ini mimba bisa dizaroi, yaitu menutup celah agar tidak berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid. Jangan coba-coba main-main. Kalau nafsu kuda sudah tidak bisa disalurkan. Nah, jadi Aisyah memberikan catatan, memberikan syarat bagi suami yang mau mencumbui istrinya dalam keadaan haid harus mampu menahan. Kalau tidak bisa menahan, tidak usah mencumbui, haram mencumbui istri yang haid kalau tidak bisa menahan. Tabahu Khalidun wa Jarirun an Syaibani. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Abdul Wahidi qala haddatsana Asy-Syaibani Abu Ishaq qala haddatsana Abdullah ibn Shaddadi qala sami'tu Maimunah. Maimunah ini adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu kana Rasulullah idza arada ayyubashira imra'atan min nisa'ihi amaroha fatazarat wa hiya haidun. Ini sama ketika Rasulullah ingin mencumbui istrinya, maka dia memerintahkan memakai sarung terlebih dahulu, kemudian dia baru mencumbuinya. Warawahu Sufyan an Syaibani. Nah, babu tarkil haidis sauma. Bab wanita yang haid meninggalkan puasa. Apakah puasa sunnah ataukah puasa wajib?
Kalau puasa sunnah kira-kira dia qada enggak nanti, Pak Joko? Enggak. Yang dia qada adalah puasa wajib, puasa Ramadan. Haddatsana Sa'id ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad ibnu Ja'far ay Bundar qala akhbarani Zaidun huwa ibnu Aslama an Iyad ibni Abdullah an Abi Sa'id al-Khudri qala kharaja Rasulullah fi adha au fitrin ilal musalla. Kata Abu Sa'id al-Khudri, dulu Rasulullah pernah keluar di waktu salat Idul Adha atau salat Idul Fitri. Di sini Abu Sa'id ragu. Ya kan? Ragu, bimbang mana ini yang benar antara Idul Adha kah atau Idul Fitri kah? Sehingga dia mendatangkan lafaz au. Karena au ini memberikan faedah syak, ragu antara ini atau ini. Famarra ala nisa'i. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi sekumpulan wanita. Jadi khutbah Rasulullah itu ada pesan khusus secara umum, kemudian ada pesan khusus bagi kaum laki-laki, kemudian datang ke kumpulan wanita memberikan pesan khusus lagi, mau'idhah, nasihat. Kira-kira kalau setiap khotib Idul Fitri atau Idul Adha menerapkan ini, kira-kira gimana? Bisa nggak? Ini adalah sunnah Rasulullah. Kira-kira boleh? Nah, jadi tidak semua perbuatan Rasulullah nanti diterapkan ya. Kalau sekiranya ini, maka nanti bertentangan dengan ayat yang memerintahkan berhijab kan? Menghijab antara laki-laki dengan perempuan, baik dalam menyampaikan ilmu ataukah dalam hal nasihat. Karena menjaga fitnah. Kemudian Rasulullah menyampaikan pesan atau nasihat kepada kumpulan wanita yang hadir salat Idul Fitri atau Idul Adha, ya ma'syaron nisa'i, wahai sekumpulan wanita, tasoddaqna, ini yang diperintahkan. Tasoddaqna, ai bersedekahlah kalian. Sedekah kita tahu maknanya adalah pembuktian atau pembenaran terhadap janji-janji Allah dan Rasulnya. Kita tahu bahwa harta yang kita keluarkan, yang kita niatkan untuk pahala, mencari pahala, ini namanya apa? Sedekah. Kalau kita niatnya untuk menarik hati orang yang kita berikan tersebut, maka ini namanya hadiah. Paham? Kalau kita inginnya tidak ingin menarik hati, tidak ingin cari pahala, namanya apa? Hibah. Namanya apa? Hibah. Tidak ada niatan pahala ataukah menarik hati. Jadi kalau sekiranya Pak Joko mau menarik hati ketua RT 5, maka sering-sering antarkan apa-apa gitu ke sana. Tujuannya untuk menarik hati ketua RT 5. Bu siapa namanya Pak Joko? Bu Sri ya? Nah, jadi itu tujuannya apa? Tujuannya hadiah, yaitu untuk menarik hati seseorang yang tadinya dia benci, murka dengan kita, dia bisa menjadi luluh tak kala dia diberikan sesuatu. Nah, di sini Rasulullah memerintahkan untuk bersedekah dan memberikan alasan, fa inni uritukunna aksaru ahlinar, karena sesungguhnya aku melihat kalian penduduk neraka yang paling banyak. Berarti sudah ada yang diazabkan karena Rasulullah melihat langsung. Ada perempuan, ada laki-laki. Ini yang kita bahas tadi subuh. Uritukunna aksaru ahlinar. Fakulna bima ya Rasulullah. Lantas ada seorang wanita yang berdiri bertanya, apa sebabnya? Wahai Rasulullah, para wanita
kebanyakannya menjadi penduduk neraka. Qala tuksirna la'nah. Karena ini alasan yang pertama atau sebab yang pertama, perempuan banyak menjadi penghuni neraka jahanam. Tuksirna la'nah, karena kalian terlalu banyak mengucapkan laknat. Kalau di Indonesia mungkin jarang kita temui atau dapati orang yang mengatakan laknatullahi alaik. Semoga Allah melaknatmu. Itu jarang kan Pak ya. Kalau di Arab ini kayak ucapan keseharian mereka, ucapan laknat ini. Kalau apalagi kalau lagi murka gitu, dia ucapkan laknatullahi alaik. Semoga Allah melaknatmu. Laknat itu maknanya adalah dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang benar kita bisa laknat yang sifatnya umum, bukan person. Contoh laknatullahi ala Syiah. Semoga Allah melaknat orang-orang Syiah. Ini secara apa? Secara kelompok. Atau laknatullahi alal Yahudi. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Nah, sebab yang kedua, wa takfurnal ashirah. Kalian kufur terhadap suami. Kufur terhadap pasangan. Apa bentuk kekufuran? Disebutkan di hadis yang lain, bentuk kekufuran seorang istri kepada suaminya adalah jika suaminya melakukan satu kesalahan, maka setahun kebaikan yang dimilikinya tidak ada. Tidak ada lagi di matanya. Ma ra'aituka khaira, tidak ada aku lihat kebaikan pada dirimu. Coba lihat. Ini bentuk apa? Kufur. Kenapa kira-kira Pak Iman? Kenapa dia mengkufuri? Karena menutup segala kebaikan yang banyak dengan satu kesalahan, ya kan? Satu kesalahan, sehari melakukan kesalahan, maka sehari itu menutup tahunan kebaikan yang dimiliki oleh suami. Coba lihat Pak, kalau istri kita marah, akan muncul ini kan ya. Saya nggak pernah lihat kamu berbuat baik kepada anak-anak. Saya nggak pernah lihat kamu berbuat baik kepada saya. Ini apa? Ini dia kufur sekaligus berbohong atas nama suaminya. Nah, dari kalimat ini Rasulullah menjelaskan juga kepada kita bahwa kufur itu ada yang kufrun duna kufrun yukhriju anil millah. Kufur yang mengeluarkan dari agama, ada kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Nah, lihat wanita-wanita yang hadir di salat Id ini dikatakan oleh Rasulullah mereka ini kufur. Tapi kufur yang tidak mengeluarkan dari agama. Ini kenal dengan apa? Kufur nikmat, nikmat zauji. Nikmat suaminya. Ma ra'aitu min naqisati aklin wa dinin. Ma ra'aitu, di situ ma-nya diterjemahkan apa? Ma nafika atau ma mausul? Diterjemahkan apa? Jadi Rasulullah menyebutkan bahwa wanita yang paling kurang akal dan agamanya adalah mereka ini, wanita-wanita ini. Iya, 6. Jadi para wanita ini naqisul akli wa naqisuddin. Akalnya kurang sehingga terkadang mengedepankan hawa nafsu. Ya kan? Daripada akalnya. Kalau sempurna akalnya, dia akan mempertimbangkan setiap ucapan dan perbuatan apa yang dia mau lontarkan kepada suaminya. Dia minimalnya inilah muwazanah. Ya, muwazanah. Muwazanah itu menimbang-nimbang antara kebaikan dan keburukan. Tapi ini enggak boleh ya pada tokoh, dai, ustadz atau syekh enggak boleh menimbang-nimbang. Kalau ada keburukan ya sudah jelaskan keburukan tanpa menyebutkan kebaikan. Paham?
Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Qulna, lantas sebagian besar dari wanita yang ada di depan Rasulullah ini bertanya. Kalau yang tadi yang pertama hanya satu orang yang bertanya, ini sekarang banyak yang bertanya. Kenapa demikian? Karena berkaitan dengan mereka semua. Wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah. Apa itu kurang agama dan kurang akal kami wahai Rasulullah? Jadi mereka enggak langsung baperan gitu, bawa perasaan atau apalagi itu ngambek kemudian pergi. Kok Rasulullah menganggap kami seperti ini? Enggak. Dia bertanya, dia tabayun kepada Rasulullah, kenapa begini? Karena Rasulullah yang istilahnya apa? Menentukan ini dan itu dari syariat. Qala alaysa syahadatul mar'ati mislu nisfi syahadatir rajuli? Bukankah persaksian satu perempuan itu sama dengan setengah laki-laki, persaksian laki-laki? Maksudnya apa? Dua perempuan sama dengan satu laki-laki. Jika ada seorang ada seorang pasangan sejoli gitu laki-laki dan perempuan dalam mobil, kemudian mobilnya goyang-goyang, ya kan? Mobilnya goyang-goyang di parkiran, maka bapak enggak boleh datang gitu memvideo kemudian memviralkan, karena ini enggak dianggap nanti. Mungkin yang bisa Anda lakukan adalah mencari 4 orang laki-laki untuk menjadi saksi perbuatannya. Paham? Sehingga nanti bisa dihadapkan ke hakim agar keduanya ini dirajam. Kalau sekiranya keduanya sudah menikah. Apakah itu duda sama janda atau janda satu yang satunya masih berkeluarga. Yang jelasnya muhsin atau muhsinah. Dia sudah menikah. Beda kalau sekiranya masih masih perawan, maka dicambuk 100 kali dan ditagrib, diasingkan ke IKN setahun. Tapi kalau sekiranya 1 atau 2 orang saja yang melihat dengan kasat mata bukan dengan video itu, maka ini enggak dianggap persaksiannya. Apalagi dia 1 kemudian dengan perempuan lagi jadi 2 gitu, maka ini baru dianggap 1,5. Jadi harus 4 saksi dari kalangan laki-laki. Kalau perempuan berarti berapa? 8. Kulna bala. Jadi para wanita mengatakan kulna bala. Ini bala merupakan jawaban kalau yang dia inginkan benar. Kalau yang dia inginkan na'am, iya. Karena pertanyaannya nafi itu kalau mau dijawab maka jawabannya imma dengan bala atau na'am. Kalau saya mengatakan kepada Pak Iman, bukankah engkau sudah menjadi duda? Maka kalau Pak Iman mengatakan iya, berarti sama dengan apa? Pak Iman duda kan ya? Maka Pak Imam harus menjawab bala. Kalau Pak Iman menjawab na'am berarti tidak. Karena saya bertanyanya pertanyaan yang nafi, yang ditiadakan. Kalau pertanyaannya adalah isbat, menetapkan sesuatu yang ditanyakan, maka jawabannya nanti na'am atau la. Iya atau tidak. Maka di sini para wanita-wanita ini menjawab bala, iya. Maknanya adalah iya. Tapi kalau dijawab na'am berarti la. Qala fadzaliki min nuqsani aqliha. Fadzaliki min nuqsani aqliha. Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Rasulullah bertanya lagi, bukankah kalian ketika haid itu tidak sholat dan tidak berpuasa? Mereka menjawab juga, iya. Kami tidak berpuasa. Fadzalika min nuqsani diniha. Maka itulah kurangnya agama kalian. Tapi yang tidak ditanyakan di sini
tentang ini, tentang takfurul al-ashir. Karena mereka sudah paham bahwa ini sering dilakukan oleh mereka, sehingga mereka tidak perlu lagi bertanya. Sudah merasa, sudah mengetahui tentang hal tersebut, sehingga tidak ditanyakan oleh mereka. Nah, demikian. Ada yang bertanyakan, Pak? Oh, itu ini di dalam Al-Qur'an itu. Karena doifa adalah godaan setan itu lemah, adapun godaan wanita itu sangat besar. Azima, sangat besar. Karena ya wanita fitnah ador ala rijal, fitnah yang paling memudaratkan bagi kaum lelaki. Ya kan? Sehingga dia lebih besar daripada godaan setan. Korelasinya maksudnya menyebabkan mereka masuk ke neraka, bukan itu. Tapi yang disebutkan tadi di hadis ini. Nah, yang lain, Pak? Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika,